Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, hari ini baik. Bagaimana dengan Ibu Warin? Alhamdulillah saya sendiri juga baik-baik juga, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini Bu, saya mau tanya, kira-kira ada apa ini Bu kok pengen ketemu sama saya Bu? Hari ini saya pengen panggil dengan jenengan, ingin berdiskusi Bu tentang pembelajaran, tentang permasalahan anak-anak yang ada di kelas saya. Oh begitu ya Bu. Jadi kita di sini akan berdiskusi ya Bu untuk tentang masalah Ibu itu ya, tentang permasalahan apa tadi Bu? Matematika? Ya, pelajaran matematika. Jadi anak-anak itu banyak sekali Bu untuk pelajaran matematika ini, permasalahannya anak-anak mungkin dari yang kecil saja itu sudah banyak, apalagi materi-materi yang sulit gitu, itu banyak sekali gitu, permasalahannya. Oh gitu ya. Bisa Ibu jelaskan mulai dari satu persatu permasalahan, mulai dari siswa itu sendiri, kemudian mungkin atau bisa faktor yang lain juga mungkin Ibu bisa ceritakan? Ya, yang pertama tuh dari anaknya. Jadi anak-anak itu ketika menghadapi pelajaran matematika mungkin mereka merasa kesulitan gitu, karena matematika itu kan meskipun itu ilmu pasti, tapi mereka merasa ketika sudah ketemu matematika udah bingung gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini kan banyak soal-soal uraian, soal-soal HOTS itu menjadi beban lagi untuk anak-anak, tambah tidak mungkin belum semangat gitu loh untuk seperti itu gitu. Jadi itu permasalahan yang sangat ya menurut saya membingungkan gitu. Saya harus seperti apa seperti itu. Iya ya Bu ya, apalagi sebentar lagi beberapa bulan lagi itu mau ada ujian ya Bu ya, insya Allah di kelas 6 kan jenengan ya. Kan itu katanya juga mau itu sih, soalnya itu berupa literasi numerasi itu Bu, kalau saya dengar itu katanya numerasi nanti juga bentuknya lebih banyak uraian itu ya, soal-soal HOTS itu ya. Ya sih Bu, memang itu permasalahan yang terjadi saat ini. Mungkin ada lagi dari faktor siswa itu sendiri, apakah mereka untuk matematika juga sudah terampil berhitungnya atau bagaimana, atau mungkin kalau untuk soal uraian mereka itu apa istilahnya hambatannya di mana, mungkin mereka dalam membaca soal kurang teliti atau bagaimana? Mungkin bisa ceritakan. Kalau sekarang ya itu pertama ya Bu, untuk uraian itu untuk memahami soal itu saja mereka kesulitan Bu gitu, apalagi untuk menyelesaikan permasalahan soal tersebut. Nah, sekarang kan bacaan-bacaan untuk anak-anak itu mungkin banyak, tapi senangnya anak untuk membaca itu belum maksimal seperti itu. Jadi untuk membacanya saja mereka belum begitu bersemangat, apalagi untuk mengerjakan soal uraian. Nah, untuk soal uraian itu sendiri kan sekarang banyak soal-soal yang HOTS, yang membutuhkan pemikiran yang lebih, tidak hanya sekali baca seperti itu. Nah, itu kesulitan saya untuk anak-anak untuk mengerjakan sendiri, mungkin yang belum uraian mereka saja sudah banyak yang kesulitan. Apalagi itu soal-soal uraian yang untuk memahami ini harus dijumlah, dikurangi atau dibagi, mereka juga bingung seperti itu. Jadi itu, kemudian satu lagi ketelitian, itu jelas Bu, ketelitian anak. Mungkin kalau anak-anak pinter nanti salah jawabnya mungkin karena kurang teliti, tapi kalau anak-anak yang kurang itu memahami soalnya sudah kesulitan gitu. Jadi sama-sama sama-sama untuk anak pinter juga permasalahannya mungkin kurang teliti, anak yang kurang itu permasalahannya memahami soalnya juga mungkin belum maksimal seperti itu. Begitu ya Bu. Tapi kalau saya ingin tanya lebih lanjut, misalnya untuk terutama untuk motivasi siswa itu sendiri dalam pelajaran matematika itu bagaimana? Apakah sudah semuanya sudah apa istilahnya antusias dalam pembelajaran matematika itu sendiri, ataukah hanya baru beberapa anak yang masih istilahnya
sudah tertariklah dengan pembelajaran matematika itu sendiri. Nah sekarang saya mencoba mencari cara Bu biar anak-anak tertarik. Pertama memang saya berikan motivasi gitu. Kalau matematika kan ilmu pasti, 1 ditambah 1 jelas 2 gitu. Insya Allah tidak akan meleset gitu. Jadi saya mencoba menanamkan kepada diri anak sebetulnya matematika itu lebih mudah karena itu pasti. Yang kedua saya mencoba membuat soal yang gampang dulu biar anak senang. Jadi tidak saya berikan soal yang sulit. Jadi soal yang gampang dulu, nanti anak merasa tertarik. Oh, saya sudah bisa mengerjakan. Nah, harapan saya ketika anak itu sudah bisa menyelesaikan soal yang gampang itu, dia akan bisa lebih tertarik lagi dengan tantangan soal yang lebih sulit atau tingkatannya lebih di atasnya lah, tidak sulit banget tapi lebih yang setelah ringan mungkin yang agak sulit gitu, seperti itu. Oh bagus sih itu Bu, saya setuju sekali itu. Jadi untuk anak supaya lebih tertarik itu ya soalnya yang dibuat gampang dulu, terus kemudian anak selalu dimotivasi gitu ya Bu. Bagus sekali itu Bu. Kemudian kalau untuk lainnya mungkin dari media pembelajarannya atau kegiatan belajar mengajarnya seperti apa untuk memotivasi siswa itu sendiri? Mungkin kalau matematika ini anak akan lebih tertarik jika dia diberikan media pembelajaran yang menarik nih Bu. Nah, yang pertama saya nanti ingin ada permainan. Anak lebih senang kalau ada permainan, mereka akan lebih tertarik. Kemudian di sela-sela pembelajaran juga selain itu nih Bu, selain pembelajarannya saya sisipi mungkin motivasi. Jadi ketika anak sudah capek gitu, saya ajak anak untuk bermain sebentar gitu. Jadi anak lebih semangat. Kemudian saya ingin nanti ada media pembelajarannya dibuat yang anak itu tertarik. Ya. Yang pertama itu, yang kedua saya ingin ajak anak untuk membuat media juga. Gitu. Mungkin ini bukan yang kalau yang uraian mungkin saya ingin satu persatu anak nanti saya pahamkan gitu, selain ada media pembelajaran. Kemudian kalau untuk yang anak saya ajak untuk membuat media, contohnya seperti kubus gitu, kita membuat kubus itu kan anak senang gitu, jadi anak senang. Kemudian seperti lingkaran. Kemarin lingkarannya ada bagian-bagian lingkaran ya Bu. Nah itu anak saya minta membuat bagian-bagian lingkaran, kemudian mereka menjelaskan. Nah nanti kan ketika seperti itu anak sudah paham, oh bagian-bagian lingkaran itu seperti ini. Jadi nanti ketika ada soal anak bisa mengerjakan. Harapan saya seperti itu. Jadi misal ada uraian tentang bagian-bagian lingkaran, mereka sudah bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya ingin nanti anak saya ajak untuk tidak hanya pembelajaran di dalam kelas. Misal kalau matematika kan ada yang mengukur nih Bu. Nah, mengukur itu nanti saya ingin anak-anak saya ajak untuk mengukur di luar kelas. Ya meskipun ukurannya bukan yang panjang ya Bu ya, yang sederhana saja, tapi minimal anak itu yang dasar dia sudah paham. Oh maksudnya ini gitu. Nanti ketika ada soal-soal yang susah, kita coba sisipkan, masukkan satu persatu, nanti anak paham dengan pembelajaran tersebut. Meskipun mungkin untuk keberhasilan 100% mungkin belum bisa gitu, tapi minimal anak itu sudah paham. Umpamanya sentimeter kayak gitu kan, anak sudah paham, oh hitungnya seperti ini. Oh kalau umpamanya dari sentimeter ke kilometer, cara hitungnya seperti ini kayak gitu Bu. Harapannya seperti itu. Jadi saya ingin anak tidak hanya mendengarkan, tapi saya ajak untuk belajar, ajak bersama-sama, entah itu permainan, entah itu membuat media, entah itu saya berikan media pembelajaran yang menarik. Contoh kalau mamanya matematika, kadang anak ketika BDR banyak yang lupa. Nah saya ajak supaya anak-anak ingat perkalian itu, ya saya berikan benda-benda kecil, meskipun mungkin di kelas 6 ya Bu, tapi kan dengan seperti itu anak, oh iya, dia semakin ingat gitu. Meskipun di kelas 6 untuk perkalian insya Allah sudah banyak yang hafal, meskipun ada beberapa anak yang mungkin
lupa karena Iya. PDR itu mempengaruhi pembelajaran anak seperti itu, Bu. Iya Bu, sih setuju. Jadi idenya sangat bagus sekali Bu. Jadi untuk memotivasi siswa intinya itu ya, siswa diajak untuk praktek langsung istilahnya ya. Jadi kan lebih mengena ke anak gitu ya Bu ya. Iya itu saya setuju sekali. Kemudian untuk memotivasi tadi juga dengan permainan-permainan juga ya Bu. Iya saya sangat setuju. Kemudian apakah dari kegiatan tersebut kemudian untuk tindak apa istilahnya mengatasi masalah tersebut bagaimana Bu? Yang tadi yang kan tadi motivasi, kemudian yang tadi untuk pemahaman pembelajaran matematika yang tadi supaya anak bisa mengerjakan soal HOTS dengan istilahnya dengan cara dan prosedur yang tepat, dengan rumus yang tepat. Jadi misalnya ada soal penjumlahan bilangan bulat misalnya ya kan, ada negatif, positif, kemudian ada apalagi nanti kalau di ujian itu nanti ada di perkalian, pembagian gitu ya. Supaya anak itu bisa mengerti rumus dengan tepat, kemudian caranya juga sesuai, itu bagaimana? Jadi tidak asal menghitung saja, kan ada prosedurnya gitu ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan untuk mengatasi masalah tadi yang soal uraian, HOTS, kemudian pembelajaran tadi. Ya, yang pertama setelah saya mencoba menanamkan dalam diri anak tentang materi tersebut, anak kan sudah paham Bu. Nah, di situ kan tetap ada anak yang mungkin pintar, yang sedang, yang kurang. Nah, saya mencoba membuat pemetaan dulu. Jadi untuk anak yang pintar, mungkin dia insya Allah sudah tidak ada hambatan, hanya perlu motivasi dan selalu mengingatkan tentang ketelitian gitu. Dan kemudian untuk yang anak sedang itu juga insya Allah mungkin tidak akan terlalu kesulitan lebih. Nah untuk anak yang kurang ini saya mencoba ingin memberikan bimbingan lebih. Ya, bimbingan lebih. Jadi semisal setelah saya bagi 3 kelompok itu nanti di waktu-waktu khusus untuk beberapa anak yang memang kurang, kan biasa kalau yang kurang kan kita lebih mengerucut ya, tidak banyak gitu ya. Nah itu nanti saya sendirikan, saya berikan tambahan pembelajaran. Jadi anak setelah yang lain kan mungkin dengan adanya permainan, dengan adanya ajakan dalam belajar, jadi anak itu tidak hanya duduk gitu ya, mereka juga aktif gitu kan. Nah itu kan mungkin anak-anak yang pintar, anak-anak yang sedang, mereka sudah mulai bisa memahami. Nah untuk anak yang kurang mungkin tetap susah ya Bu ya. Nah ini saya ajak belajar sendiri, saya lebih mungkin bahasa lainnya kayak les gitu ya, saya sendirikan kayak tambahan gitu. Pembelajaran gitu biar mereka lebih paham ya. Memang kalau yang untuk les ini memang harus satu persatu kita bantu mungkin dalam memahami soal tersebut gitu. Kalau apa namanya untuk memahami soal mereka susah ya memang kita harus membantu itu, meskipun nanti ketika kelas kecil tersebut ya insya Allah saya juga akan sisipkan tadi apa namanya ada permainan juga, meskipun mungkin tidak sebanyak ketika di kelas besar gitu ya Bu. Kalau di kelas besar kan waktunya mungkin agak lebih lama, tapi kalau di kelas kecil kan waktunya juga tidak begitu banyak gitu. Itu kemudian anak-anak yang namanya matematika kan harus banyak latihan. Nah di situ mungkin dibuat grade. Saya mencoba untuk buat grade, maksudnya yang pertama dari soal yang gampang, nanti anak-anak sudah bisa, oh iya berarti sudah tuntas. Nanti kita lihat apakah anak yang kurang itu juga dia sudah tuntas apa belum. Nanti kita lihat grade-nya. Nanti ketika grade yang kedua anak sudah bisa menyelesaikan semua apa belum, kita lihat. Nanti kalau memang anak yang pintar sudah bisa menuntaskan, anak yang sedang sudah bisa menuntaskan, anak yang kurang bagaimana, kita lihat. Kemudian untuk grade yang tingkatan yang lebih tinggi, karena biasanya kalau soal ujian itu kan bukan grade-nya kan juga ada grade sedang, ada rendah, sedang, sulit gitu ya. Nah nanti kita lihat nanti kalau mamanya yang sulit itu mungkin yang bisa menyelesaikan berapa persen. Nah nanti untuk anak-anak yang sedang dengan yang kurang, nah kita lebih tekankan lagi gitu. Jadi perbanyak latihan, karena kalau matematika
latihannya sedikit mungkin tidak maksimal, karena kadang variasi soal matematika itu satu dengan yang dua, nomor tiga udah beda. Jadi kadang kalau mamanya nomor satu mereka bisa mengerjakan, nomor dua beda angka, mereka kadang mungkin udah kesulitan gitu ya. Jadi memang harus diperbanyak variasi soal tadi gitu. Di samping jangan sampai anak bosan dengan kok susah terus kayak gitu. Nah itu tadi saya harus buat grade biar anak merasa kalau dia itu bisa, dia merasa senang. Oh ternyata matematika itu gampang, meskipun itu hanya grade yang rendah atau yang mudah gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin anak-anak merasa bahwa matematika itu saya bisa. Jadi ya seperti itu cara saya. Dan ini sudah beberapa waktu sudah saya coba praktekkan gitu. Nanti kedepannya sebelum ujian saya akan lebih lebih berikan penekanan lagi, lebih berikan semangat lagi supaya anak-anak nanti bisa menguasai pelajaran matematika. Iya Bu sih, setuju sekali ya Bu. Jadi anak-anak itu istilahnya dibuat merasa nyaman dulu gitu ya Bu, dengan istilahnya ada soal matematik, jangan istilahnya melihat soal pertama dulu sudah merasa sudah pusing duluan atau sudah kok sulit gitu ya. Jadi setuju sekali, jadi siswa itu dari awal nggak merasa terbebani dulu gitu ya Bu. Ya, saya sangat setuju. Kemudian tadi juga mau diadakan istilahnya tambahan khusus gitu ya, pelajaran khusus bagi yang istilahnya mungkin masih kurang gitu ya kemampuan matematika. Ya itu ide bagus sekali Bu. Jadi siswa itu supaya istilahnya untuk pemahamannya itu bisa merata gitu ya. Jadi yang pintar ya nanti solusinya nanti juga istilahnya disendirikan, jenengan khususkan gitu ya. Oh ini istilahnya mengatasinya beda. Kalau yang sedang nanti sudah beda lagi sama dengan yang kemampuannya masih kurang gitu ya. Ya. Kemudian untuk dari Ibu sendiri untuk mengatasi istilahnya masalah tersebut, kan tadi dari siswa ya, maksudnya untuk siswa gitu. Kalau dari jenengan sendiri mungkin ada kiat khusus atau mungkin ada istilahnya solusi dari jenengan sendiri, misalnya apakah saya istilahnya kalau ujian itu kan ada kisi-kisinya atau kan soal HOJ itu ada level-levelnya. Kalau yang ingin saya tanya, kalau dari jenengan sendiri itu solusi apa sih, bagaimana kalau untuk mengatasi itu? Jadi selain dari murid, saya juga ingin istilahnya jenengan menemukan solusi sendiri yang untuk jenengan sendiri bagaimana? Seperti itu. Ya, karena besok insya Allah akan ujian Ibu. Jadi yang pertama mungkin kalau ujian itu kan ada soal-soal yang memang susah ya. Ya, yang pertama saya mencoba untuk diri saya sendiri, penambahan untuk diri saya sendiri, saya mencoba mencari solusi matematika percepatan itu loh Bu. Kadang kan sekarang ada soal-soal yang soalnya panjang tapi cara mengerjakannya kalau sesuai dengan soal matematika kan kadang waktunya lama gitu. Berarti supaya cepat ya saya juga harus belajar lagi gitu. Soal-soal yang cara mengerjakan yang cepat bagaimana gitu. Itu untuk diri saya sendiri. Kemudian yang kedua saya harus lebih semangat lagi dalam membuat beberapa model pembelajaran supaya anak tidak jenuh gitu. Kadang kan kalau anak hanya dijelaskan, ditulis di papan tulis, anak hanya itu saja, mereka bosan. Nah, untuk diri saya sendiri, saya mencoba meningkatkan kualitas saya sendiri. Saya ingin belajar lebih. Nanti model pembelajaran matematika yang menarik itu seperti apa sih gitu. Itu untuk saya sendiri. Nanti biar anak tertarik dengan pembelajaran tersebut gitu. Ketika saya semakin menguasai materi, anak-anak juga semakin senang gitu. Karena apa? Oh berarti Bu Guru bisa dengan beberapa cara seperti itu. Jadi anak-anak juga mereka lebih tertarik. Oh, umpamanya matematika ya, contoh kayak yang kilo, hekto itu kan. Kadang kan anak kalau untuk menghafalkan seperti itu kan susah ya Bu ya. Tapi kalau kita buat saya harus membuat anak biar bisa, oh ya udah saya buat singkatan aja gitu.
Jadi harus meningkatkan kualitas itu. Saya harus belajar lagi, mungkin tidak hanya saya belajar dengan diri saya sendiri, tidak, tapi saya mencoba cari mungkin lewat internet. Saya juga ya mungkin kayak dengan ibu diskusi seperti ini gitu. Saya juga ingin berdiskusi dengan mencari dengan yang lain gitu. Mungkin nanti ada kayak KKG kayak gitu kan, nanti kalau di KKG kan kita bisa tuker pemikiran bagaimana ketika menghadapi anak-anak yang sulit gitu kan. Otomatis kan mereka karena banyak guru, kita punya banyak referensi, oh seperti ini. Dan nanti saya mencoba menerapkan bagaimana teman-teman itu, kalau memang itu bisa saya pakai, saya akan coba terapkan apa yang teman-teman sudah lakukan seperti itu, Bu. Jadi ya di samping anak-anak harus meningkat semangat belajarnya, saya juga harus meningkatkan kualitas diri saya sendiri. Karena matematika itu meskipun ilmu pasti, tapi soalnya semakin kesini bukan semakin gampang. Anak SD juga soalnya susah banget gitu loh. Dan itu kadang gurunya juga kadang, aduh ini kok soalnya seperti ini untuk SD gitu loh. Nah jadi kita juga harus, ya itu tadi mungkin di KKG itu ya, ada sama KKG kan biasanya ada bedah kisi-kisi juga ya. Berarti jenengan juga memaksimalkan itu ya, bedah kisi-kisi analisis soal juga itu ya. Jadi anak nanti ketika udah mau masuk ujian ya kita sudah mulai fokus ke kisi-kisi ujian tersebut. Jadi biar anak betul belajaran yang akan kita kerjakan ini yang dipelajari, yang lain tidak. Nanti ketika sudah kelas 6 ya kita sudah mulai fokus ke pembelajaran yang memang akan untuk ujian. Jadi anak-anak lebih fokus di situ. Kemudian ketika sudah mendekati, anak harus dibuat mengerjakannya ya yang cara cepat itu kan juga ada. Jadi anak cepat mengerjakan gitu. Nah nanti kan ketika anak sudah paham, mereka sudah tahu cara yang memang sesuai gitu urutannya. Nah nanti kita buat model pembelajaran cara cepat. Jadi anak bisa mengerjakan dengan cara cepat. Nah sekarang kan banyak orang-orang yang sudah menemukan trik-trik matematika dengan cara cepat itu, tau Bu. Dan kita mungkin bisa bisa ngambil ilmu itu gitu. Mungkin itu sih Bu ya. Yes. Bagus sekali ya Bu ya, untuk jadinya selain dari untuk siswa yang istilahnya mengatasi permasalahannya yang untuk, tapi juga dari diri sendiri juga ada ya Bu ya, untuk usaha kita dari diri sendiri, misalnya dengan banyak membaca referensi, mengikuti kegiatan ya seperti bedah kisi-kisi, untuk supaya kita bisa lebih mendalami gitu ya Bu, soal-soalnya seperti apa. Ya saya sangat setuju Bu, dan itu sangat bagus sekali. Kemudian untuk tindak lanjut selanjutnya seperti apa Bu? Misalnya kan tadi sudah ada istilahnya rencana-rencana seperti itu ya, dan untuk mengatasinya seperti itu sudah dijelaskan dengan sangat detail dan benar-benar istilahnya sangat jelas gitu loh. Nah yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah tindak lanjutnya untuk Ibu bagaimana dari yang jenengan tadi paparkan, misalnya apakah akan dilakukan dalam atau mungkin sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat ini atau bagaimana? Kemarin sudah sudah saya mencoba awal sedikit demi sedikit gitu. Saya coba anak supaya tertarik dengan pelajaran matematika. Ya pertama saya ajak anak bermain gitu. Itu kemudian saya mencoba memberikan soal yang mudah dulu. Kemudian setelah itu yang ingin nanti adalah saya membagi kelompok. Jadi kelompok anak yang mungkin sudah paham, jadi yang sudah pintar, yang sedang, mungkin yang kurang. Nah ini yang ingin saya lakukan itu. Kemudian setelah itu tercapai, nanti saya ingin anak-anak yang kurang saya saya berikan tambahan pelajaran seperti itu. Jadi biar anak-anak itu semakin memahami, meskipun mungkin minimal anak itu bisa 50 atau 60 atau 70%. Ini kalau 70% terlalu tinggi ya 60% lah anak itu sudah bisa memahami soal-soal yang nanti akan diujiankan seperti itu. Jadi harapan saya anak-anak untuk soal-soal yang mungkin tingkat
tingkat kemudahannya itu soal-soal mudah itu mereka bisa menyelesaikan soal tersebut. Kemudian mungkin untuk soal-soal yang sulit ya kita pahamkan, meskipun nanti untuk anak-anak sulit kan kadang sok susah ya Bu ya. Nah ya kita tidak mungkin umpamanya waktu dalam waktu 6 bulan kan tidak bisa ya untuk pelajaran matematika semua mereka langsung bisa menguasai. Yang minimal untuk soal yang mudah, untuk yang sedang mereka bisa menguasai, karena kalau untuk ujian kan ada tingkatannya atau dibagi, ada yang susah, ada yang sedang, ada yang sulit. Nah seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang kurang ya mungkin anak tingkat soalnya yang mudah sama yang sedang mereka harus menguasai. Untuk anak yang sedang itu tingkat soalnya mungkin ya lebih daripada anak yang kurang, seperti itu. Untuk anak yang pandai ya harapan saya nanti mereka tetap saya asah. Kalau yang ini ada taman pelajaran yang sudah bisa ada variasi soal, ada latihan-latihan soal yang harus mereka selesaikan, seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi istilahnya Ibu sudah mencoba dan juga tidak selanjutnya akan melakukan itu tadi ya Bu ya, istilahnya memberikan tambahan pelajaran tadi Bu ya. Berarti Ibu sudah melakukannya ya Bu ya. Ada yang mungkin ada juga yang masih rencana tapi akan segera dilakukan seperti itu ya. Ya, itu solusi yang sangat bagus sekali menurut saya Bu. Jadi jenengan sudah tadi memaparkan permasalahan, kemudian dari hasil diskusi tadi jenengan menemukan solusi-solusi nanti bagaimana ke depannya gitu ya. Itu sangat bagus sekali Bu. Kemudian itu untuk Bu. Jadi saya tadi sudah mendengar dan memperhatikan penjelasan dari Ibu sendiri untuk menemukan solusi dari masalah Ibu sendiri ya. Jadi tadi Ibu sudah memaparkan semuanya bagaimana cara mengatasinya, dan kesimpulan dari diskusi ini saya sangat setuju sekali Bu, bahwa dan bisa saya ambil kesimpulan bahwa kita memang sebagai guru memang harus kreatif itu ya Bu ya. Pokoknya bagaimana caranya supaya anak bisa gitu ya, dan kita memang harus bertanggung jawab ya dengan masalah yang kita hadapi, dan kita juga harus mampu menemukan solusi dari masalah kita sendiri ya Bu ya. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan solusi ya untuk kita sendiri itu seperti bagaimana sih, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya tingkatkan gitu ya Bu. Jadi juga untuk siswa itu sendiri kegiatan apa saja sih yang bisa meningkatkan pemahaman siswa gitu ya. Dan itu juga sudah sangat jelas sekali dan lengkap menurut saya Bu, dan semoga Ibu bisa mengatasi masalah Ibu dan bisa segera menerapkan juga, walaupun tadi sudah ada yang sudah diterapkan. Itu saja Bu dari saya. Mungkin Ibu ada tambahan. Ya, terima kasih Bu. Dari diskusi ini akhirnya saya bisa sudah bisa menyelesaikan atau bisa menemukan permasalahan-permasalahan anak-anak yang selama ini saya hadapi. Kemudian solusinya iya, karena dengan adanya pembicaraan ini kan saya semakin seperti ini meskipun kemarin sudah ada rancangan, insya Allah nanti akan saya lanjutkan. Semoga anak-anak nanti kedepannya nilainya semakin baik, anak-anak semakin semangat dalam belajar, seperti itu. Ya, terima kasih, dan ini sangat membantu saya. Sama-sama Bu, saya juga istilahnya ya kita saling bantu gitu ya Bu ya. Jadi saya juga bersyukur jadi kita bisa saling sharing ya, bisa kita tukeran ya Bu. Misalnya besok saya juga ada permasalahan, saya juga bisa sharing dengan jenengan, kita bisa saling berdiskusi dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah ya. Amin. Demi kemajuan sekolah juga ya Bu ya. Iya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya banyak salah kata dalam diskusi ini, saya mohon maaf ya Bu ya. Dan ini mungkin untuk selanjutnya apabila istilahnya besok ada
diskusi lagi ya bisa menghubungi kita, saling menghubungi gitu ya Bu ya. Terus ini juga apakah ada lagi gitu atau Ibu mungkin ada ini ya, ada waktu ngajar tadi ya? Iya, saya ada waktu ngajar, saya melanjutkan pembelajaran dengan anak-anak. Iya, gitu. Kalau gitu ya saya doakan semoga Ibu sukses dalam mengajar anak-anak, kemudian anak-anak juga sukses juga dalam nanti menghadapi ujian, nilainya semuanya bagus. Dan saya salut dengan Ibu karena Ibu termasuk guru yang sangat inspiratif, termasuk karena tadi sudah memaparkan solusi yang memang sangat bagus menurut saya. Gitu ya Bu ya, tetap semangat ya Bu ya. Monggo kalau jenengan mau melanjutkan ngajar, saya persilahkan. Saya terima kasih sudah diluangkan waktunya. Sama-sama Bu, semangat ya Bu ya. Sami-sami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.